Baik, eee, halo semua. Sekarang kita akan masuk pada praktikum minggu ini, di mana kita akan membahas tentang pointer functions. Eee, Sebelum kita masuk ke demo pemrogramannya, coba kita bahas sedikit tentang teorinya untuk mengingat-ingat kembali apa itu pointer function dan sebagainya. Jadi, pointer to functions, itu adalah lanjutan materi dari memory allocation dan indirection, di mana sebelumnya pada memory allocation dan indirection kan kita bahas tentang tipe data. Jadi kayak int, char, float, dan seterusnya. Dan kita mengekstrak eh, di mana tersimpan sebuah tipe data yang telah deklarasi di program kita, di mana tersebut mungkin tersimpan dalam memori kita. Dan itu menggunakan sebuah pointer. Jadi kita bangun pointer variable dari tipe data tersebut, dan kita lihat eh, lokasi memorinya terletak mungkin di mana. Dan kita olah kedengannya dari situ. Nah, sekarang kita melakukan hal yang mirip seperti itu, cuma sekarang kita kerja pada fungsi ya. Jadi sebuah fungsi seperti pastinya juga akan menempatkan memori kan. Jadi kita juga bisa lihat sekarang di manakah tersimpan eh, fungsi yang kita definisikan, dan apakah kita bisa melakukan manipulasi pada lokasi tersebut untuk melakukan hal-hal yang mungkin lebih efisien dalam program kita. Tapi sebelumnya, kenapa kita mungkin mau melakukan hal tersebut? Ya, yang pastinya itu akan menumbuhkan fleksibilitas dan adaptabilitas program kita. Nanti kita akan coba, saya tunjukkan sebuah contoh ketika kita mungkin mau bekerja dengan sebuah library, tapi eh, yang mungkin kita mau eh, bekerja lebih dalam dengan. Lalu kita juga bisa pastinya akan eh, membantu kita dalam efisiensi memori dan sebagiannya bisa lewat di sini. Setelah dari situ kita akan bahas lagi tentang callbacks. Nah, callbacks itu ketika sebuah function pointer eh, kita mungkin mau kita oper sebagai argumen ke sebuah fungsi lain, dan kita panggil dalam dalam fungsi yang baru itu, fungsi yang telah kita oper sebuah function pointer, kita panggil fungsi tersebut. Hal berikut mungkin agak susah digambarkan dengan hanya kalimat, jadi langsung saja coba kita ke programnya untuk ngasih gambaran. Oke. Jadi di sini ada codingan yang ditunjukkan pada slide, tapi sebelum itu coba kita persimpelkan sedikit lagi dengan lihat eh, codingan yang hanya mempraktikkan tentang function pointer dan callbacks ya. Jadi aku bikin hal baru lagi nih main.c. Di sini ya kita akan yang seperti biasa ya. Sorry, include stdio. Dan di sini eh, aku mau bikin fungsi yang simpel saja, jadi nggak usah meng-return value ya. Dan ini namanya adalah jangan print array. Yang simpel aja, right name, tulis nama, right name. Dan yang bukan fungsi ini hanya akan print nama saya, jadi printf hello, my name is ya nama saya lah ya, bikin. Dan sekarang coba kita panggil fungsi tersebut dalam main kita ya, jadi main, dan cukup dipanggil saja. Lalu ya tulis saja namanya, right, dan itu adalah typo saya, right name. Dan coba kita jalankan. Nah, pasti aku rasa semua orang sudah tahu lah apa yang akan terjadi pas saya jalankan ini. Ya, Pak, yang terjadi adalah kita akan panggil fungsi di paling atas itu dalam main kita, dan kita akan eksekusikan fungsi tersebut, di mana akan harusnya ngeprint tulisan hello my name is William tersebut. Nah, sambil nunggu ini compile sedikit lambat, sorry. Eh, Coba kita cari tahu bagaimana daripada kita hanya langsung memanggil right name dari sini, kita kita gunakan kesempatan ini untuk mengetahui tentang pointer functions. Dan ya sudah selesai kan ini core outputnya tentang pointer functions dan callbacks. Jadi saya bikin satu fungsi lagi namanya sini void callback eh, callback right name maksudnya, biar nampak ya. Nah, sekarang apa yang mau kita oper ke dalam callback right name ini? Jadi yang akan kita oper itu adalah ya pointer function dari right name ini. Di bagian cara kita bangun sebuah pointer function yang mau kita oper. Nah, secara khusus di sini kita tahu yang mau kita oper ya right name. Jadi kita bangunnya sesuai untuk right name ini. Jadi pertama kita perlu tipe datanya apa? Yaitu void
Setelah dari itu kita perlu nama substitusi untuk right name ini. Soalnya kan nggak secara teori nggak hanya right name kan yang bisa kita masukkan ke sini. Ya bikinlah variabelnya namanya simple saja ya, pointer aja ya. Jadi bikin dalam kurung, harus dalam bentuk referensi karena ya namanya juga pointer kan. Si bintang pointer, seperti biasa sebuah fungsi harus harus buka kurung, untuk ya misal kita mau masukin parameternya, begini ya. Tapi karena ini memang tidak menerima parameter, nggak apa-apa kita biarkan kosong. Oke, ops. Dan yang kita akan lakukan sini, ya kita cuma cukup mau panggil saja ya fungsi pointer ini. Jadi eh, yang dilakukan program ini adalah memanggil apa fungsi yang teroper ke dalam parameternya. Oke, jadi yang dari sini pada int main, jadi kita tidak akan panggil right name, tapi akan kita panggil callback right name ini. Jadi kita bisa atur saja biar seperti berikut. Callback right name, masukkan saja right name, dan harusnya ini melakukan yang sama seperti program sebelumnya, di mana akan mengprintkan hello my name is William. Tapi secara kita lihat cara kerjanya sedikit beda ya. Nah, pertama saya bilang ini kan callback right name dan saya oper di sini right name kita kan. Nah, jadi right name ini adalah fungsi yang terreferensi di pointer sekarang. Jadi sekarang kita bangun jadi sekarang teroper fungsi pointer eh, fungsi pointer ini namanya right name di mana bisa kita gunakan sekarang dalam codingan di line 7 sampai 11 ini ya dalam code block ini. Yang kita lakukan sini Husky cukup simpel ya, hanya mau kita print saja, mau kita panggil saja kembali pointernya apa, di mana akan terpanggil ya, right name sini. Jadi itu untuk itu sebenarnya penggunaan dari paling simple yang aku rasa bisa aku dapat dari eh, function pointer dan callbacks. Dan coba sekarang kita lihat secara individu untuk kedua materi tersebut pada program yang ditunjukkan dalam slide. Jadi di sini kita membangun sebuah eh saya tunggu dulu. Sorry. Kita membangun sebuah program penjumlahan ya. Mungkin hmm, langsung aja ya di compile aja sorry, biar tidak terlalu lama. Oke, function pointer, namanya fp aja. Dan sama nunggu hitung run, coba saya jelaskan dulu ya. Nah, jadi pertama kita deklarasikan dulu sebuah fungsi else kan, yang ini ada return type ya namanya itu ada short int. Dan kita juga deklarasikan beberapa parameter baginya, ada x sama y, dan kita deklarasikan lah apa nilai untuk x dan y itu dalam variable dalam fungsi mainnya ya, 39 sama 14. Oke, dan nanti kita akan melakukan penjumlahan dan kita akan simpan dalam resultnya. Tapi kalau kita lihat cara penggunaannya ini, di sini nih ya, terketemu penggunaan pointer function. Di mana sekarang eh, kita telah membangun sebuah pointer function yang tipe datanya adalah short int ya. Short int, dan awal-awalnya kita bikinlah kosong atau null. Tapi baru kemudiannya kita mulai menambahkan pada fungsi tersebut di mana f ini sekarang yaitu pointer function kita kita kasih nilai pada add yang telah kita deklarasikan di sini. Dan apa yang dilakukan adalah akan nilai add yaitu hanya penjumlahan ya. Penjumlahan dari x tambah y berarti sekarang ketika result ini diassign nilai dari pemanggilan fungsi pf si1 si2 ini yang terjadi adalah eh, yang terpanggil sebenarnya ada fungsi add ini. Aku rasa eh, mungkin semua orang dapat sampai situ ya. Tapi ini mungkin belum menggambarkan kenapa kita mungkin bagus menggunakan pointer function. Kayak kenapa nggak daripada PF itu kan kayak nambah angka, bukan kenapa nggak add saja kita pasang sini. Dan cara tahunya itu misal kita mau melakukan operasi yang cukup simpel. Nah, ini kan memang masih simpel sekali kan, cuma nambahkan data, cuma cuma nambahkan dua variabel. Bagaimana saya bikin fungsi yang keduanya ya? Kalau ini sekarang namanya sub untuk pengurangan. Jadi yang dilakukan adalah pengurangan dari
X dan Y tadi. Nah, kita udah tahu nilai result sekarang sementara apa. Bagaimana sekarang kita simpan biar result itu nilainya ada hasil pengurangannya. Jadi kita copy di sini, kita lakukan lagi. Sekarang kita ganti PF-nya sekarang jadi sub. Nah, sekarang lihat apa yang telah terjadi. Kita memanggil add dan sub ini, eh, tapi pada referensi sama yang PF ini. Dan satu hal tersebut memang ya ini memang lebih cakep aja kan bisa dilihat sebagai mata manusia lebih rapih daripada ada banyak sekali fungsi-fungsi yang eh, mungkin berbeda-beda namanya. Memang di sekarang masih cukup simple contohnya, jadi mungkin kurang kegambar. Tapi mungkin bisa dibayangkan ya, jika kita bekerja dengan program yang lebih rumit, kenapa eh, seperti berikut ini mempersimpelkan saja eh, pekerjaan kita. Jadi sekarang ketika saya lakukan semua, dan katanya ada, oh sorry, belum saya deklarasikan sub di atas. Sorry ya. Dan SFP, tadi ini hasil untuk sebelumnya ya. Cuma tambahan 39 tambah 14 saja. Kita tunggu dulu. Oke, dan rasionya yang pertama itu 53 di sini, dan sekarang hasil pengurangannya itu 39 kurang 14 kan jadi 25. Oke, itu untuk function pointers. Coba sekarang kita lihat pada callbacks. Nah, pada callbacks tadi udah kita lihat sebelumnya. Untuk yang ini eh, sedikit bertambah operasi dari banding sebelumnya ya. Jadi pertama di sini kita bangun dulu sebuah eh, objek eh, baru berupa function pointer, dan ini memang untuk mempermudah aja soalnya kita akan menggunakan ini berulang kan apa function pointer ini. Jadi mungkin bagus lah di mana kita bangun saja yang sudah siap dari awal dalam sebuah eh, type def sini. Oke, jadi pertama dan sekarang kita akan dekorasikan, sekarang nambah ya fungsi kita ya tadi udah ada add, subtract, dan sekarang tadi namanya jadi execute ya. Tadi kan PF namanya sebelumnya, sekarang execute saja. Jadi eh, kita ada fungsi main seperti tadi, dan kita ya datanya sama ya semua 3914 seterusnya. Sekarang kita sudah punya objek tersebut nih eh, eh, yang dan ini bentuknya sama aja kan dengan yang kita lihat tadi di sini. Cuma sekarang dalam bentuk objek. Jadi kita lebih simpel lagi ketika mau menggunakan function call eh, pada PF ini ya. Jadi cukup kita eh, cukup kita masukkan saja nilai PF ini ke add, lalu kita bisa eksekusikan codingannya. Dan sekarang lihat fungsi execute. Nah, di fungsi execute inilah baru eh, terjadi eh, callback kita ini ya. Jadi apa yang telah dioper eh, dioper ke dalam execute ini, ada sebuah operation function untuk OP ini. Nah, yang dilakukannya adalah pertama ketika OP-nya itu nol, berarti ketika pertama kali terdefinisi ya, berarti sebelum codingan line 20 ini, nilainya kan pasti nol. Dan bisa gitu adalah dikasih saja eh, error nanti ya. Dan tapi misalnya tidak, berarti sudah terdeklarasi, sudah terassign lah ya, bukan deklarasi, sorry. Sudah terassign nilai ke PF tadi, itu akan mengembalikan nilai untuk X dan Y sesuai apa yang telah dimasukkan jika tadi itu add atau jika tadi subtract. Jadi mungkin bisa nampak kan, memang dia jauh lebih lebih bersih lah kita lihat codingannya kan, di mana kita tidak perlu melakukan pengulangan-pengulangan terlalu banyak. Dan lagi-lagi bayangkanlah jika add sama sorry jangan add sama jika execute ini fungsinya jauh lah lebih rumit, di mana sudah menerima mungkin 8 ke 10 parameter lebih. Kenapa jika kita bisa lakukan satu hal saja untuk mengubah salah satu parameternya, eh, daripada kita harus bekerja dengan fungsi-fungsi yang yang terus-terus pakai if else atau switch statement untuk ngatur-ngatur kondisinya. Bisa kita gunakan sebuah flag, namanya konsepnya sebuah flag, yang berupa
callback untuk fungsi kita dan bisa biar bekerja dari situ. Coba kita demokan saya dulu untuk ini. Callback. Harusnya resultnya sama dengan sebelumnya, ya. Namanya juga kan eh, fungsi yang sama, kerjanya juga sama. Aku harap dari sini dapat kasih gambar, nah, bagaimana apa itu standard function pointers dan bagaimana cara melakukan sebuah callback pada sebuah function pointer. Ibaratnya function pointer itu ketika kita bangun sebuah eh, pointer function yang dengan format seperti berikut, bervariasi sesuai dengan function yang kita mau olah. Dan untuk callback itu ketika kita mengoper sebuah function pointer sebagai parameter ke dalam fungsi lain, di mana fungsi tersebut akan memanggil eh, akan memanggil atau memanfaatkan yang kita operkan tadi. Oke, dan hasilnya sama seperti tadi ya, 3 sama 25. Aku mau bikin satu program lagi karena tadi aku sempat ketemu satu eh, program yang menunjukkan lah penggunaan dari fungsi pointer ini, konsep ini sebetulnya. Jadi itu adalah sebuah algoritma sorting. Ya coba kita bangun sekarang ya. Sort aja namanya sort.c. Oke, ada dua yang mau algoritma sorting yang mau aku tunjukkan. Eh, yang pertama adalah bubble sort dan kalian tidak perlu terlalu tahu kayak bagaimana cara kerja bubble sort ini dan juga nanti aku mau tunjukkan tentang quick sort. Tapi eh, yang perlu kalian ketahui kedua kedua fungsi tersebut nanti akan sortir saja sebuah nilai sesuai mungkin urutan ke bawah atau urutan ke naik. Jadi oke, int A, int B, oke. Dan ini adalah fungsi membandingkannya. Nanti saya tunjukkan kenapa eh, bagi apa guna ini dalam konteks eh, sortingnya. Tapi sementara mungkin kita biarkan saja daripada saya harus nulis kembali ke atas ini. Di if itu return satu, kalau enggak ya return return negatif aja. Sorry. Oke, dan sekarang kita bangun algoritma bubble sort-nya. Aku rasa jika pernah kalian bereksperimen sebelumnya sudah pernah tidak sengaja eh, menggunakan bubble sort. Jadi kita akan kerja pada sebuah array kan. Array-nya satu saja kita bikin ya. Array satu saja dan di sini harusnya langsung nampak sih. Eh, Oke, katanya black box nggak mau langsung nunjukin codingnya, jadi kita bikin manual dulu ya. Temp, terus eh, ini baru mau for j, oke, di if, oke, terus tuh di temp sama dengan kita mau oper, eh ini jangan langsung pakai compare nih, aku nggak mau langsung pakai compare, nanti deh. Jadi ketika eh, rj besar dari j plus satu, jadi kita mau tabnya akan eh, ini kita mau ascending aja dulu ya, jadi tabnya akan rj, rj, lalu kita mau akan switchkan jadi rj yang sebelumnya jadi nilai rj plus satu, terus jadi apa yang rj plus satu, yang menjadi apa yang kita simpan dalam tab. Oke, eh, nggak apa kalau kalian tidak langsung dapat gambaran bagaimana cara kerja ini. Itu belum terlalu diwajibkan kok. Eh Katanya ada kekurangan. Oh, sudah. Harusnya begini. Oke, dan sekarang kita bangun fungsi mainnya. Main. eh
Kita bangun saja int, sorry, R, coba berapa digit ya kita bikinnya? Ya, kayak 6 angka itu ya. Jadi kayak 2, 5, 6, sorry, jangan berurutan. 1, 0, 9, sama 8. Oke. So, sekarang kita mau panggil dulu fungsi di atas ini. Jadi bubble sort-nya mau kita panggil bubble sort, dan namanya sekali lagi saya buat bubble sort, dan kita cuma mau per saja eh, berapa nilai array kita dan berapa ukurannya di sini ya. Oke. Lalu di sini dan mungkin ini bagus saya bikin ini jadi size of ya nggak apa lah, nggak penting kok itu. Dan di sini coba kita bangun saja satu lagi yang akan ngeprint kayak gitu ya. Ih, sama dengan sorry, i lebih kecil dari 6 plus, dan kita mau print saja apa yang dalam array tadi. Array gini aja. F send. Oke, coba kita jalankan dulu ngecek semuanya work atau tidak. Sort. Oke, kita jalan. Semoga ini mengeluarkan hasil benar. Ya. Dan patternnya tidak keluar inputnya, sorry, outputnya. Kenapa ya? Coba kita cek dulu. Oh, sorry. Harus aku bikin dulu ini, no? Oke. Oke. Dan seharusnya keluar untuk hasil eh, kita akan kembali array ini, di mana sekarang lebih tidak sudah tersortir angkanya, banyak kan? 0, 1, 2, 5, 8, 9, tersortir kan angkanya. Nah, tapi ini kan udah kita atur biar ngeprint dalam ascending order kan, di mana dari makin besar, dari kecil ke besar. Bagaimana jika kita mau bikin eh, dari besar ke kecil? Nah, kalau begitu ya pastinya ya nampak ke frasa ya bagi kalian semua, di mana tinggal kita atur saja ini, di mana daripada lebih besar, kita atur biar itu menukar-nukar nilai dari mana yang lebih kecil. Dan oke, ini sudah cukup sih ya frasa ya. Dan tapi kita sekarang mengalami sebuah isu. Ketika kita mau memanggil bubble sort ini, kita harus secara eksplisit kan mengubah codingannya, mau lebih besar atau lebih kecil ketika kita mau ascending atau descending. Nah, eh, ya udah kita boleh sebenarnya lakukan hal seperti ini saja. Misal saya bikin fungsi bubble sort kedua lagi, eh, kita bubble sort kan. Sekarang kita bikin ini bubble sort desk. Kalau ini baru, kalau ini baru eh, kita atur. Sorry, coba saya cuma. Nah, kalau ini baru nih. Sekarang kita ada satu bubble sort yang akan ascending, dan kita ada satu lagi bubble sort yang akan descending dari besar ke kecil. Cuma kalau kita lihat ini kan nampak mungkin kenapa ini membawa saya kan. Kita bikin dua fungsi yang ibaratnya sama saja dengan hanya satu saja perubahan, tapi sudah pada fungsi yang mungkin lebih besar, ini sudah tidak efisien kali kan. Andai ada cara mungkin kita bisa lakukan perubahan sedikit saja, tapi bisa teratur eh, cara kerja fungsi nih. Nah, dan pastinya bisa itu menggunakan yang tadi kita bikin aja yang compare tuh. Nah, jadi compare eh, compare ini bisa kita gunakan. Nah, ini kan udah membandingkan kan yang A lebih besar dari B, dan
Jika kita kerja dari sini, bisa kita gunakan, saya sempat black box AI aku bahkan bikin dengan kan. Jadi kita langsung saja ubah kondisinya daripada membandingkan dua nilainya eh, dalam lain perbahasa ini kita bandingkan nilainya dalam sebuah fungsi. Di mana fungsi itu akan return satu atau return negatif satu sesuai eh, sesuai dengan eh, apa yang ditemukannya situ. Jadi coba kita atur saja sekarang, di compare dan semoga oke katanya tidak mau dengan aku buat aku fungsi jadi kita bangun sendiri aja rj j plus satu dan sekarang inilah sistem flag-nya ya. Biasanya sebuah sistem flag memanfaatkan nilai positif negatif sebagai kedua hasilnya dan pembandingannya itu tergantung jika itu lebih besar atau lebih kecil dari sebuah nilai nol. Nah, jadi apa yang kita lakukan di sini? Jadi ketika itu eh, lebih besar dari nol, itu akan return satu, di mana bilangnya oke, kita mau melakukan sebuah sortiran. Tapi kalau itu tidak lebih besar dari nol atau di bawah satu, nah berarti kita skip codingannya di mana berarti semua yang di sini tidak kita kerjakan. Hal tersebut eh, lakukan lawanannya misal di sini saya bikin minus satu, tapi di sini saya bikin satu. Nah, jadi sekarang eh, itu akan melakukan secara descending, di mana ketika lebih besar itu tidak melakukan apapun, tapi kalau berarti kalau tidak ketemu lebih kecil, baru kita mengerjakan sortirnya. Ini eh, ibaratnya kita melakukan yang tadi ya, dengan bubble sortnya ada dua, tapi sekarang kita lebih lebih sedikit yang harus kita ubah, di mana tadi kan harus kita tulis ulang dengan yang langsung kan. Di sini cukup cukup kita lakukan seperti berikut. Dan aku bikin ini eh, compare dua lah ya. Compare ask sama compare saja. The ask ini compare ask. Nah, lebih sedikit kan codingan yang harus kita buat agar bisa mengatur kondisi dari uh, dari bubble sort nih biar bisa ngatur ascending ada descendingnya. Coba kita jalankan. Oh, ini harus saya ubah ya. Sorry. Apps. Kita jalankan saya dulu. Semoga tidak ada error. Dan langsung saya jalankan di parameter lainnya ya. Untuk dari lama. Dot sort. Sort lagi. Tapi kali ini kita mau pada yang desk ya. Atau descending. Oke. Dan katanya oke. Katanya karena memang prosesnya jalan lambat jadi nggak bisa saya jalankan dua sekaligus. Oke, tapi kita dapat hasil yang kita oke. Katanya ini berubah hasilnya ke descending karena aku ubah kenapa programnya. Tapi bisa dilihat kan sebenarnya sudah berfungsi semuanya. Berarti kita lebih sedikit yang harus kita ubah atau kita atur uh, biar bisa mengubah fungsionalitas dari bubble sort nih. Nah, lagi-lagi ini mungkin ini masih satu contoh saja ya. Ketika kita bayangkan saja lah ketika kita bekerja pada fungsi yang sedikit yang jauh lebih besar daripada ini. Coba ada satu lagi sedikit untuk kasus di mana penting mungkin kita melakukan callbacks dan fungsi pointers itu ketika kita bekerja pada sebuah library ya. Nah ini jadi yang saya katakan ketika tentang fleksibilitas dan adaptabilitas. Jadi anggap kita mau menggunakan fungsi dari quicksort atau dari yang datang dari SDD ya. Nah, quicksort itu sebuah algoritma sorting yang sedikit lebih rumit dari bubble sort, tapi performanya on average lebih bagus daripada bubble sort. Tapi implementasinya mungkin sedikit susah. Jadi kita biasanya kalau mau main dengan quicksort menggunakan sebuah library ya. Jadi eh,
cara kita panggil library-nya pakai std_h, dan di sini langsung saja ya, eh, di main-nya saja saya atur ya, berarti tutup ya dulu nih. Di main-nya langsung saja saya panggil daripada bubble sort, yaitu quick sort. Dan di dalam quick sort yang kita masukkan pertama ya apa array-nya ya pasti. Array-nya, kemudian kita mau besarnya berapa tadi, 6, dan kita mau tipe datanya apa, dan oke. Dan ya, sudah di-spoiler sih sama AI saya ya, tapi kita akan masukin compare desk. Compare ke dalam sini sebagai flag, mirip kayak tadi. Tapi, nah, kalau ini sedikit beda kan, coba ya jalankan dulu ya. Dan oke, katanya ada permasalahan. Oh, aku rasanya juga harus to view arguments to quicksort. Oke, coba sementara ini nol itu. Oke, katanya ini minta sebuah flag untuk menentukan jika itu besar atau nggak besarnya. Tidak bisa langsung hanya eh, no. Jadi kita bangun langsung saja kita bangun sekarang ya. Ini berarti akan mirip kayak tadi ya. Berarti cukup saya tulis in compare. Dan di sini saya akan atur ascending sama descendingnya hanya dalam satu saya dulu ya. Jadi compare. Dan sekarang kita akan melakukan namanya sebuah typecasting. Berarti quicksort ini sebenarnya bisa kerja pada array eh, apa saja ya. Nggak harus integer dan eh, integer, float, atau di data dasar. Sebenarnya juga bekerja pada struct pun bisa kalau kita sesuaikan. Jadi karena itu kita harus typecast kan apa yang kita oper ke dalam sini. Jadi cara melakukan sebuah eh, typecasting itu cukup saja eh, bikin tipe datanya void dengan sebuah pointer, dan ya namanya apa ya? Cukup bikin A sama B aja sama kayak tadi ya. Oke, lanjut dari sini kita akan kembali mengolah A sama B ini. Jadi eh, ya bikin A besar B besar aja ya biar simpel ya. A besar B besar akan kita oke, dari spoilerin sekali lagi akan kita typecast ibaratnya tadi kan A ini belum ada kan tipe data tentunya masih void kan. Jadi kita typecast dulu biar menjadi integer pertamanya. Lalu kita gunakan pointer operator ini untuk direferensikan A-nya biar kita sekarang mendapat apa nilai A tersebut, eh, ya, dan akan kita simpan di A besar. Kita kenalkan sama B. Oke, sekarang nggak mau ya aku untuk oke sekarang. Oke, baru keluar. Dan sekarang kita akan sama seperti tadi, di mana kita akan return saja nilai A sama B-nya ya. Jadi return, sorry, jangan return. Return A min B aja ya. Kalau ini nggak usah kita gunakan. Eh, 1 min 1, kenapa? Karena itu memang cara kerja dari quicksort-nya. Nah, quicksort ternyata saya pikir sama ini ada default-nya di mana itu akan ascending, jadi enggak. Eh, Ibaratnya yang dilakukan quicksort ini itu akan menerima nilai positif atau negatif ya. Jadi ketika ini menerima positif, itu akan mengasort sebagai ascending. Tapi kalau itu negatif, itu akan sebagai descending. Jadi yang terjadi di sini adalah kita lihat dulu eh, A sama B ini kan. Eh, A sama B itu kayak nilainya sebenarnya positif atau negatif hasilnya A min B ini. Dan jika itu positif atau negatif, itu akan digunakan sebagai flag untuk ketahui apa ini mau apakah mau sortnya sebagai ascending atau sebagai descending. Jadi kita cukup saja bikin saja compare di sini, dan seperti tadi harusnya nggak saya hapus ya, tapi ada taken loop yang sini i sama dengan 0, i lebih kecil dari 6. Oke. Printf.
Sam- Sorry. Untuk array dari I, oke. So, eh, coba kita jalankan dulu. Oke, ada sedikit error sih. Oke, sorry ya. Agak overset dariku. Oke, masih ada satu lagi permasalahan. Katanya tidak bisa. Kenapa itu tidak bisa? Tunggu, coba. Oh, sorry, sorry. Terus ada permasalahan di sini. Harus const kah? Oke, iya. Sorry. Ya, itu sebuah kesalahan dari saya ya, maaf. Katanya eh, untuk fungsi quicksort di sini, apa yang diterima harus juga berupa data const ya di sini. Pada compare ini. Jadi itu apa? Sorry. Ketika mau typecast, kita datanya harus memang const dari awal karena memang ya itu sebuah seharusan biar nggak bisa berubah datanya ibarat sini. Jadi sorry sebuah blunder dari saya. Eh, Langsung coba kita jalankan. Oke, jangan nggak usah perhatikan itu. Sambil nunggu, saya juga akan buat untuk ini ya. Oke, dan kita dapat gimana secara ascending ya. Coba sekarang kita tukar ya. Misalnya yang sekarang B, ini A. Sambil nunggu-tunggu, saya coba oper satu ya. Dan nama B-nya, kita tahu saja di sini apa. Oke, compile dulu dan run. Diamkan itu. Oke, katanya itu terpanggil dalam loopnya, jadi sedikit masalah di situ. Jadi coba sebelumnya, gimana ya biar hanya terpanggil sekali ya. Oke, katanya tidak, kayak nggak bisa kita saya atur biar terpanggil hanya sekali saja. Kecuali jika coba gitu ya, bikin beberapa ya, biar nggak jelek aja outputnya ini ya. Oke, tapi bisa nampak kan sekarang kita berhasil mengurutnya secara descending. Ini ya sembilannya terbawa terbawa sama apa print dan compare ini. Nah, bisa dilihat kan sebelumnya kita selama ini melakukan perbandingan ya. Jadi nilai A sama nilai B itu kan di sini awalnya nilainya 5 sama 2 kan. 5 sama 2 kita lakukan sortir. Kita lakukan berarti sortir. Sortirnya kan berhasil kan jika eh, B-nya itu dikurang A, apa nilainya. Jika itu positif atau negatif karena memang itu cara kerja quicksort ini. Oke, setelah itu kita akan kerja pada angka selanjutnya. Berarti di sini tadi kan 52, tadi 12, habis itu terus 01, dan seterusnya untuk gimana cara kerja quicksort ini. Tapi eh, yang penting kita ketahui sini adalah bahwa kita telah mengoper eh, dengan fungsi pointers dan callbacks, kita telah melakukan typecasting juga, eh, di mana kita telah lebih efisien melakukan callback pada beberapa fungsi-fungsi telah kita bangun sini, di mana juga fungsi quicksort ini bisa seperti saya katakan tadi kan, ini bawaan dari library, jadi tidak bisa kita atur secara langsung. Bisa kita atur lewat yang compare ini kan, tapi bisa kita atur lewat flagnya apa sih, tapi sedikit susah kan untuk ketahui jika itu harus mundur atau maju.
Dikarenakan itu, eee, ya itulah berarti kita berhasil, eee, melakukan sortir kita. Nah, sekarang untuk praktikum kita sorry, langsung saja ke halamannya. Untuk tugas praktikum kita, jadi praktikum kita pointer to functions ini dan callbacks, kita akan bekerja pada sebuah library dan aku udah kirimkan library-nya eh, di grup. Nah, dan coba masih saya buka kayaknya. Ya, ini buka dulu ya. Nah, kita akan diminta untuk mengembangkan lagi. Sorry. Eh, Oke, sorry ya. Kita akan mengembangkan codingan pada praktikum tersebut, di mana sekarang ada fungsi student print all details, fungsi assign student, sama fungsi eh, move. Nah, pokoknya ada fungsi move student to another door room. Nah, mungkin bisa dilihat kan tipe datanya sebenarnya cukup mirip kan untuk semua ini. Kayak coba yang fungsi print all detail ini. Fungsi print all detail kan bisa dikatakan sedikit sudah ada sebenarnya fungsi dorm print student print all di mana itu akan memprintkan data mahasiswa kita kan. Nah, tapi student print all detail itu akan mengembangkannya kembali. Ibaratnya itu akan menambahkan fungsi-fungsi yang kita bangun ini akan menambahkan atau mengurangkan dari yang sudah ada pada library tadi. Coba eh, saya kembali ke VS Code untuk menunjukkanlah library tadi. Sorry. Ah, salah, salah, salah. Oh, ini dia. Jadi sudah ini juga menggunakan konsep reusable unit ya pada week sebelumnya. Oke. Jadi pada student.c sama dorm.c di sini kan sudah dibangun kan fungsi create dormnya, fungsi create studentnya dan print student sama print dormnya dan itu semua terpanggil dalam main.c sesuai apa input yang diberi user. Jadi kalau user menginput student strip add atau dorm strip add atau yang tadi kedua print bawahnya ya, itu akan eh, ya akan melakukan pemanggilan lah pada fungsi-fungsi ini. Kita diminta untuk mengembangkan fungsi ini dan juga memanfaatkan pointer functions. Jadi, di mana mungkin kamu perlu mengubah fungsi ini sebagai pointer function, ya lakukan lah itu. Dan lepas dari situ akan kita bangunlah callbacks-nya. Eh, jadi, eh, daripada kita membangun dari penuhan awal, saya bisa lihat kan codingan ini sedikit kurang efisien lah kita bilang lah ya. Eh, Kayak kali apa codingan yang sakit lah di sama mata kita itu. Jadi bisa kita bangunlah callback sama pointer functions pada fungsi-fungsi yang bisa dilihat di modul tadi. eh, dan kita kembangkan student print all ini. Berarti ada juga nanti versi yang daripada student print all, student print detail atau yang eh, tadi yang ada move dorm tadi kan. Jadi ada assign to dorm, tapi nanti bisa kita juga bangun callback-nya di mana sebuah variable akan malah kerja hanya eh, pada yang assign to dorm dan seterusnya. Oke, jadi aku rasa itu akan mengakhiri untuk video ini dan oke, aku kirim good luck untuk mengerjakan praktikumnya. Kalau ada kurang lebih video ini mungkin maklumkan. Nggak usah malu-malu jika ada mau pertanyaan, saya pasti akan kami jawab lewat chat dan ya, sekian terima kasih.